Salat itu adalah munajat, maka bagaimana salat itu dengan lalai? Nah, jadi khusyuk sembahyang ini walaupun menurut sebahagian ulama merupakan hanya sunat muakkad, artinya kalau orang kada khusyuk sembahyangnya sah aja, cuma sembahyang itu kada bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kada meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar melepaskan, menggugurkan kewajiban kita. Sembahyang panjang tapi kada khusyuk, lebih baik sembahyang pendek tapi khusyuk. Makanya ujar Nabi kita kepada sahabat beliau Sayyidina Muaz, waktu Muaz ini menjadi imam, ayatnya panjang-panjang. Nah, sehingga orang di belakang marah kepada Sayyidina Muaz itu. Akhirnya mereka melapor kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah memanggil Sayyidina Muaz, "Ikam kalau sembahyang jadi imam, bal yukhaffif, inting-inting, jangan panjang, karena di belakang itu ada orang yang punya hajat, di belakang ada orang yang kada tahan berdiri lawas, di belakang ada orang yang anaknya sedang guring di rumah barangkali bangun, di belakang ada orang yang sedang bermasak, macam-macam." Jadi makmum di belakang ini hatinya tak ganggu. Imam ini panjang baca-bacaan ayatnya, surahnya. Nah, itu mengurangi akan kekhusyuan sembahyang yang di belakang. Jadi sembahyang itu apalagi berjamaah, apalagi makin banyak jamaahnya, makin pindik sembahyangnya, supaya bisa menambah kekhusyuan, kadang mengganggu pikiran orang yang di belakang. Apalagi di belakang harinya panas misalnya, imam saling panjangan membacaan, jelas ada khusus menahan panas itu, atau harinya di belakang hari hujan, imam membaca panjang. Nah, ini mengganggu sembahyang nah di belakang. Pokoknya makin banyak jamaahnya, makin pendek bacaannya. Imam Jumat kah, tentang lagu-laguha di belakang tuh kekersamuan katuju mendengar lagu, nang mana batis manggatar kada tahu lagu baik laginya. Nah, nahan batis sudah. Jadi bila imam Jumat makin banyak jamaahnya, makin pendek. Ini latih kayak di Makkah sembahyang Jumat, qul ya Allah, ya kadang-kadang ayatnya jamaahnya banyak, orang macam-macam manusia. Nah, kalau sembahyang saurangan sama laman gak ada apa-apa, itu aja bagi sequranan baca, gak ada jadi masalah. Nah, jadi kita bukan hanya disuruh berusaha supaya kita khusyuk, dan kita berusaha orang lain pun juga supaya khusyuk makmum itu. Bakar bin Abdullah berkata, "Hai anak Adam, apabila kamu mau masuk kepada tuanmu tanpa izin dan kamu berbicara tanpa penterjemah, maka kamu dapat masuk." Lalu ditanyakan, "Bagaimanakah hal itu?" Ia menjawab, "Kamu sempurnakan wudukmu dan kamu masuk ke mihrabmu, maka ketika itu kamu telah masuk kepada tuanmu tanpa izin dan kamu berbicara kepadanya tanpa penterjemah." Artinya sembahyang itu adalah menemui Allah. Kita sembahyang itu kita menemui Allah. Nah, kita bermunajat kepada Allah, berdialog kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah dalam sembahyang itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami dan kami berbicara kepadanya. Apabila datang salat, maka seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami tidak mengenalnya, karena sibuk dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Artinya Nabi itu dikisahkan kalau Sidin hendak sembahyang, seolah-olah Sidin itu kada patuh lagi lawan kami, seolah-olah kami kada patuh lagi lawan Sidin. Kenapa? Kita waktu hendak sembahyang itu Sidin terbayang keagungan Allah, sehingga yang lain ini kada terhiraukan lagi, kada terhirani lagi.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah ila salatin la yuhdirul rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Artinya Allah tidak memandang kepada salat seseorang yang padanya ia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Kesembahyang awak kita di masjid, tapi hati kita kadang-kadang di kebun. Awak kita sembahyang di masjid, hati di rumah tertinggal. Kadang-kadang kita sembahyang di masjid, hati kita di sepeda motor, perhatian di sepeda motor bebalapan. Nah, sembahyang di masjid, hati di warung. Allah kadang memandang kepada sembahyang itu. Allah kadang menilai. Allah tidak memandang kepada salat seseorang yang padanya ia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya itu. Jadi seapa kita kawa menghadirkan hati di dalam sembahyang, nasa itulah sembahyang kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengatakan laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seorang hamba dari sembahyangnya itu melainkan yang ia sadar daripada sembahyangnya itu. Jadi sembahyang kita ini di sisi Allah kadang-kadang sempurna. Kadang-kadang hanya rukunya dinilai Allah karena waktu ruku kita ingat. Kadang-kadang hanya sujudnya di sisi Allah karena waktu sujud kita ingat kepada Allah. Yang lainnya kali dinilai. Pokoknya Allah hanya menilai sembahyang itu yang kita ingat kepadanya. Allah tidak memandang kepada salat seseorang yang padanya ia tidak menghadirkan hatinya bersama badannya. Ibrahim al-Khalil alaihi salam apabila berdiri untuk salat, maka terdengar detak jantungnya pada 2 mil karena takut keagungan Allah. Sa'id at-Tanuhi apabila salat maka tidak terputuslah air mata dari kedua pipinya atas janggutnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang bermain-main dengan janggutnya di dalam salat, lalu beliau berkata, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Artinya seandainya hati orang yang ini khusyuk, niscaya anggota-anggota badannya itu khusyuk.